Engkau ajar kepada kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan, bukan saja untuk kami mengerti, tapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati semua kami yang mengambil bagian dalam pemberitaan ini. Dan hamba-Mu Engkau berkati bibir mulut, supaya jadi saluran berkat yang benar bagi setiap orang yang memberi dirinya untuk pemberitaan ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, supaya dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, masih di bawah tema besar kita, yaitu Kristus adalah Raja. Majelis Jemaat sepakat untuk hari ini kita belajar sedikit soal pelayanan bagi Raja. Terambil dari pembacaan Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pelayanan bagi Raja di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dan bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian firman Tuhan.
Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup ini terdiri dari keputusan-keputusan. Sebuah penelitian mengatakan satu hari itu orang ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Bangun tidur itu langsung turun atau tidur sedikit, itu juga keputusan. Mau langsung pasang status atau sikat gigi dulu, itu juga keputusan. Mau ke gereja atau tunggu dulu, itu juga keputusan. Hidup ini disertai keputusan-keputusan. Menikah dulu sudah atau tunggu dulu, itu juga keputusan. Dengan dia atau dengan dia pun kawan, itu juga keputusan. Jadi hidup ini terdiri dari keputusan. Tapi saya ingin ingatkan kita bahwa keputusan itu pilihan, dan pilihan itu selalu berkonsekuensi ke masa depan. Jadi apa yang saudara ambil sebagai keputusan hari ini, dia berdampak pada masa depan. Tapi seperti saya pernah bilang kepada saudara, kalau mau bertumbuh dan mau memahami maksud Tuhan yang lebih jauh, maka harus ambil keputusan. Siapa yang tidak ambil keputusan tidak akan memahami maksud Tuhan secara baik ke depan. Itu hari saya kasih contoh, Nuh itu waktu Tuhan bilang, Nuh bikin batra, dia tidak tanya, dia ambil keputusan langsung kerja. Nuh nanti bikin dia bertingkat-tingkat, dia tidak tanya, dia langsung kerja. Nuh nanti bikin kamar banyak-banyak, dia tidak tanya, dia ambil keputusan kerja. Ketika air bah itu turun, baru Nuh mengerti, puji Tuhan, sekarang saya tahu kenapa Tuhan suruh saya membuat bahtera. Setelah dia ambil keputusan. Datang burung-burung masuk ke bahtera itu. Nuh tangkap ame burung nuri satu. Dia taruh di sini. Terus dia bilang, Sam, iya Bapak, coba foto dulu. Mau upload mungkin untuk mau. Setelah itu masuklah kerbau dan babi-babi. Baru Nuh sadar, puji Tuhan. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan suruh buat ini bahtera bertingkat-tingkat. Kalau tidak, kalau saya satu los dengan babi, mau karman. Jadi dia ambil keputusan baru dia mengerti. Masuk kupu-kupu. Nuh punya istri tangkap ame satu kupu-kupu, terus dia menyanyi. Kupu-kupu yang lucu. Tiba-tiba masuk lebah dengan ular. Nuh punya istri langsung bilang, puji Tuhan. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan suruh bikin kamar-kamar. Kalau saya satu kamar dengan lebah dan ular, bukankah keluar saya sudah bangka-bangka? Jadi keputusan itu sangat penting untuk perjalanan ke masa depan. Saudara, setelah pembuangan atau peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Babel meninggalkan persoalan yang kemudian berdampak penting bagi mereka untuk kehidupan mereka secara sosial, politik, budaya, ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan mereka dengan Tuhan itu berdampak. Paling tidak ada 3 persoalan yang paling serius. Oleh karena pembuangan itu, pertama ada persoalan ekonomi yang serius. Mereka itu siapa mau jadi orang miskin? Tidak ada yang mau. Tetapi karena pembuangan itu mereka jadi budak, bekerja dari pagi sampai malam untuk kepentingan orang lain, maka tidak ada simpanan dan tidak ada strategi ekonomi bagi mereka. Yang mereka susah secara ekonomi. Persoalan kedua, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Ini persoalan politik mereka. Tapi yang ketiga, kira-kira tahun 587 ketika Bait Allah dihancurkan, 587 sebelum Masehi. Bait Allah itu diruntuhkan, maka mereka sudah tidak ada lagi tempat untuk menyembah Tuhan dan belajar tentang iman, etika, moral.
Tidak ada lagi. Ini 3 persoalan yang sementara mereka alami oleh karena pembuangan itu. Lalu kita membaca bagian kitab tadi. Saya mau ajak kita memahami sedikit kronologi dari kitab Hagai yang sepotong itu, hanya 2 pasal kalau tidak salah. Saudara-saudara, kira-kira tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores, Raja Persia itu kemudian mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke Yerusalem. Setelah 70 tahun mereka mengalami pembuangan di sana. Sekarang mereka boleh pulang. Setelah ditawan di Babel kira-kira 70 tahun. Saudara bisa baca itu di kitab Esra pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sekarang mereka boleh pulang. Tapi pulang untuk bikin apa? Benar bahwa ada persoalan ekonomi di sana, ada persoalan politik nasional di sana. Tapi mereka disuruh, kalau kita baca Esra pasal 1, pulang untuk bangun bait Allah. Itu lebih penting dari persoalan ekonomi. Pulang bangun bait Allah. Lebih penting dari persoalan memilih siapa raja di antara kamu. Bangun duluan itu. Dari antara mereka yang pulang itu kira-kira ada 40.000 orang, dan di antaranya 2 orang yang disebutkan dalam pembacaan tadi. Serubabel, Bupati Yehuda, dan Yosua, imam besar itu. Mereka pulang sama-sama dengan kira-kira 40.000 orang. Setelah mereka sampai di sana, Hagai adalah nabi pertama yang Tuhan utus untuk menyerukan hal-hal ini kepada mereka. Setelah mereka pulang, Hagai itu adalah nabi pertama. Mereka pulang sekarang, saudara. Dan yang menarik adalah ketika mereka sampai kira-kira tahun 538 itu, mereka langsung bangun fondasi bait suci. Bait Allah mereka bangun sekarang. Dia pun vanderen saja juga, baru bangun. Tetapi ketika melihat pembangunan itu, persoalan muncul sekarang. Memang di mana-mana, kalau belum membangun belum ada masalah. Kalau sudah bangun mulai orang bikin masalah. Dan sekarang masalah itu datang. Penduduk negeri itu kemudian marah-marah. Mereka protes sana sini. Bahkan mereka berusaha untuk melemahkan orang-orang yang menaruh hati untuk pembangunan bait Allah itu. Kalau kita baca di Esra pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 23, kurang lebih dia mencatat beberapa hal yang melemahkan orang-orang yang punya niat hati membangun itu. Apa itu? Pertama, ketika dari Raja Kores sampai Darius, mereka menyogok para penasehat untuk menggagalkan perencanaan pembangunan bait Allah. Dari sementara orang-orang rapat untuk mau bangun bait Allah, ini manusia dong pisogok orang-orang supaya kalau bilang ditanya, kamu kasih tahu bilang belum boleh bangun. Sebab kalau bangun nanti persoalan ini itu dan lain sebagainya. Itu di zaman Raja Kores sampai Darius. Di zaman Raja Ahasweros mereka menulis surat tuduhan kepada orang-orang yang menetap di Yehuda dan Yerusalem. Mereka menuduhin manusia dong ini punya kesepakatan jahat ini. Padahal dengan maksud untuk mereka takut kalau bait Allah mulai dibangun lagi dan orang-orang ini berkumpul kembali, mereka jadi kuat, maka akan mengganggu sesuatu. Surat tuduhan itu mereka tulis. Di zaman Raja Artasasta, mereka tetap menulis surat. Ini kita baca, nanti pulang berbaca di Esra pasal 3 sampai pasal 4. Mereka menulis surat kepada raja bahwa orang-orang Yahudi itu ancaman besar secara politik bagi pemerintah. Saudara lihat sekarang bahwa ketika ada usaha untuk mau datang kepada Tuhan, membangun bait Allah, membangun hubungan kembali dengan Tuhan, belajar etika moral, justru tantangan itu besar. Dan tantangan itu datang dari orang-orang sekota mereka, walaupun mereka bukan satu keturunan. Terus cerita ini sampai pada bagian Alkitab yang kita baca di tahun 522 sebelum Masehi. Darius mendorong lagi, berarti sekarang kurang lebih sudah 15 tahun. Bangun habis vanderen Kastenga kira-kira 15 tahun. Dari 538 sampai 522. Sekarang
Darius mendorong mereka untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi orang-orang karena sudah ada dalam posisi dihasut sana sini, dihasut sana sini, mereka merasa bahwa mereka tidak kuat, maka mereka ajukan, "Woi, susah. Bangun bait Allah itu susah. Kenapa panen kami kurang? Kalau panen kurang otomatis makanan tidak cukup. Kalau makanan tidak cukup otomatis uang kurang. Lalu kalau makanan tidak ada karena panen kurang, uang tidak ada, mau bangun ini bait Allah pakai apa? Lu kira modal beriman bisa bangun bait Allah?" Dan sementara itu orang-orang merasa itu penting. Tapi pembacaan ini kemudian membalikan. Tidak. Lihatlah dirimu. Kapan bait Allah beres, engkau punya kehidupan beres. Kapan hubunganmu dengan Tuhan beres, kehidupan ekonomi dan sosialmu beres. Berapa bulan yang lalu kita belajar, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sekarang tambah satu, hubungan dengan Tuhan tidak beres, biar ada berkat justru susah. Ulang. Beberapa waktu yang lalu kita belajar, muka muram, hati panas, berkat jauh. Hari ini tambah satu, hubungan dengan Allah tidak beres, biar berkat ada justru susah. Lihat dia tiap hari hanya itu sah. Dia pun model begitu sah. Padahal orang rindu jadi seperti dia yang sepertinya diberkati sekali. Periksa ulang hubungan dengan Tuhan. Ada masalah di situ sehingga orang tidak bisa menikmati. Kamu bawa pulang banyak sampai rumah sedikit. Kamu kumpul uang, kumpul segala macam, tapi taruh di tempat yang berlubang. Nah dia mau penuh kapan? Lubang besar-besar begini, baru dikasih uang kecil, ya dia jatuh. Dia jatuh pasti itu. Saudara, ini kemudian menjadi serius. Di tahun 520 sebelum Masehi, Nabi Hagai dan Zakaria memperingatkan umat Tuhan bahwa waktu su habis, tarik-tarik terlalu lama, waktu su habis. Terlalu lama kamu menunda-nunda ini. Kita bisa baca di Esra pasal 5 ayat 1 dan 2. Su terlalu lama. Kas tinggal ini pekerjaan su terlalu lama. Su terlalu lama, harus mulai sudah. Dan baru tahun 515 sebelum Masehi itu bait suci dibangun dan akhirnya diresmikan. Kita baca di Esra pasal 6. Saudara lihat kronologi itu dari tahun 538. Bait Allah dihancurkan 587, 538 mereka kembali, mereka mulai taruh vanderen di situ, terutama sekarang mereka jalan dalam persoalan ini, kemudian nanti kira-kira tahun 515 baru semuanya bisa berlangsung dengan baik. Itu berarti ada dinamika yang serius dalam upaya itu. Nah sekarang saudara, berkaitan dengan tema besar kita, Kristus adalah Raja dan melayani Raja, pelayanan bagi Raja. Saya mau ajak kita merenungkan satu dua hal ini berkaitan dengan pembacaan dan kronologi yang tadi saya sampaikan bagi saudara. Kenapa bait Allah menjadi penting untuk dibangun sebagai tempat di mana mereka akan bertemu dengan Tuhan dan melayani Tuhan di sana? Jawabannya sederhana, karena bait Allah adalah lambang dari kehadiran Allah. Siapa yang menghadirkan Tuhan Allah dalam hidupnya, dia diberkati. Karena itu lambang ini harus dipasang di situ, di tengah-tengah kehidupan bangsa, bahkan dalam kepelbagaian dengan orang lain. Tetapi karena bait Allah adalah lambang kehadiran Allah, maka dia kasih catatan dua yang serius. Yang pertama, buatlah secara cepat, tapi dengan hasil yang baik. Buat cepat dengan hasil yang baik. Tetapi bukan sekadar buat cepat dengan hasil yang baik. Tanya Tuhan, karena dia punya tempat. Tanya Tuhan, dia pun mau bangun ini bait Allah seperti apa. Karena aturan tentang membangun rumah bait Allah telah tercatat secara baik. Tanya Tuhan, bukan ikut kita pun mau. Membangun bait Allah sebagai tempat di mana Tuhan ada, buat harus cepat, tidak bisa kestinggal-kestinggal. Cepat. Saudara, saya ingat ketika SBY jadi presiden, dia datang, yang protokoler mengatur tidur di Kupang, tidur di Atambua, lewat Soesa, lewat Kefa, tidak dong atur begitu.
Tapi orang-orang Soe berdoa kuat supaya kalau bisa SBY tidur di Soe. Berkumpullah para ketua dan pemimpin persekutuan doa. Mereka berkumpul di rumah bupati. Ini kesaksian benar karena saya bicara dari firman. Dari atas mimbar. Mereka berdoa. Pak Bupati ikut berdoa. Berdoa begini, Pak Gubernur telepon Pak Bupati, Bupati HP mati. Gara-gara bab tua ada berdoa. Mati betul. Ini hamba-hamba Tuhan kasih tahu Pak Bupati, Pak SBY nanti tidur di Soe. Bab tua bilang, kamu kira protokoler sama kayak kamu duduk kok omong. Tidak. Berdoa dulu. Dong berdoa. Tidak lama karena sudah kira-kira 2 jam begitu tiba-tiba ada yang ketuk pintu tempat mereka berdoa. Ada yang buka. Ternyata Dandim yang ketuk. Hormat komandan, izin saya mengganggu. Kenapa? Ada telepon kalau Pak Presiden akan tidur di Soe. Pak Bupati bilang, kamu doa terus, betul. Mbak Tua bilang begitu. Sekarang beliau harus tidur di Soe. Tapi tidur di mana? Ini jadi masalah. Lalu apa yang dilakukan Pak Bupati? Pak Bupati telepon Oko Ing Mubatar. Segera harus selesaikan itu kamar Pak Bupati. Tapi bukan kerja Oko Ing mau. Tanya pas Pampres. Ternyata bab tua mau yang dari triplex saja. Dan saudara tahu berapa hari mereka kerja? Kurang dari 24 jam. Selesai semuanya. Untuk presiden tidur di situ. Nanti sebentar kita lanjut sedikit soal itu. Kalau presiden saja datang orang harus secepat itu. Secepat itu. Nanti ada cerita lanjutannya ketika kemudian Pak Bupati kasih kesaksian kepada Pak Presiden SBY. Pak SBY kalau Pak sampai tinggal di Soe itu karena doa dari hamba-hamba Tuhan. Para pendeta? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang biasa berdoa dan berdoa dengan pasti bahwa Pak akan singgah di sini. Dan mereka rindu berdoa bagi Pak. Pak SBY juga heran-heran dengar itu. Tapi ini sebuah kesaksian, sekaligus sebuah perbandingan yang pas untuk tahu bahwa kalau bagi seorang presiden tanda kelahirannya harus diproses dengan cepat, maka bait Allah harus lebih cepat dari itu. Harus. Bahwa pasti ada persoalan. Pak kira bikin ini kamar 1 hari begitu sama kayak Pak omong tukang-tukang meragukan itu, tapi jadi juga. Tahu nanti bau oker kok tidak, itu soal nomor 2. Tapi harus segera secepat itu bagi seorang presiden. Tapi sekarang saudara tolong renungkan, lebih takutkah saudara kepada presiden atau kepada Tuhan? Saya tidak untuk memilih saudara harus sebegitu ekstrimnya tidak peduli kepada pemerintah, bukan. Tapi harus menempatkan diri secara baik sebagai umat Allah dan sekaligus warga negara. Itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kalau saudara dan saya punya kerinduan supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Kalau saudara dan saya punya kerinduan supaya Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Supaya kita bisa melayani Dia dengan baik. Maka 3 hal ini harus diperhatikan. Pertama, tolong siap rumah. Karena kita mau beliau yang raja itu tinggal dengan kita. Tolong siap dia pun tempat. Tolong siap dengan baik. Saya ingat ketika saya pembekalan Vikaris, kami pembekalan di Riu Mata. Kami dibagi di rumah-rumah jemaat untuk tinggal. Yang menarik itu adalah tempat di mana saya tinggal. Kami tinggal kurang lebih 5 hari untuk pembekalan itu. Saya sama-sama dengan Pak Pendeta Leo Takubisi. Tapi kami pergi ke kamar itu. Dia punya kulambu warna pink. Spraynya pink. Sarung bantal pink juga. Lampunya 5 watt yang merah itu. Saya bilang parah ini. Bisa belok kami nanti. Saya protes kepada tuan rumah.
Masa kami laki-laki dengan kami laki-laki kamu taruh ini warna romantis begini? Ini yang kami taruh bagaimana? Lantas tuan rumah itu memberi jawab kepada saya sederhana. Dia bilang, Pak, hanya itu yang ada pada kami. Hanya itu yang ada pada kami. Itu yang paling baik yang mereka persembahkan. Kalau untuk hamba-hamba Tuhan saja itu yang paling baik yang mereka persiapkan, apalagi bagi Tuhan harus lebih. Itu yang paling baik. Setiap kali musim hujan ketika saya melayani di Alor, jemaat tahu bahwa ini air baru mulai ada dan pasti vikaris ingin mandi. Tapi karena kayu pasti basah, ibu-ibu biasa panggang kayu. Mereka panggang kasih kering kayu terus antar. Antar, Pak, nanti masak air kau mandi. Mau pulang dong biasa rogo-rogo dari sini. Ame 1000 terus bilang, Bapak beli wings Beli wings, kita mandi habis kayak balicin-balicin itu. Tapi itu yang terbaik. Karena kolekte kami per minggu 7.500. Itu terbaik yang mereka berikan. Mau Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, tolong berikan yang terbaik. Bukan sisa. Yang terbaik. Yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua, bukan saja siap rumah, tapi tolong kumpul orang. Masa kok ini pembesar datang nah kamu dua sendiri. Harus ada rakyat toh. Kalau gubernur datang kan kita mau. Kadang-kadang, Pak, kami undang gubernur jam 7, tapi masyarakat kami undang jam 3. Karena tidak enak kalau gubernur datang orang tidak ada toh. Jadi kumpul orang. Tetapi di dalam kumpul orang itu tolong perhatikan baik-baik. Dalam kumpul orang untuk menyambut ini raja ini pembesar ini harus dibangun dari inisiatif diri yang kuat. Bukan batunggu. Inisiatif diri. Ini ibarat kita selamat dari orang buta. 2 hari lalu saya berkhotbah di Natal orang-orang buta yang ada di kota Kupang. Mereka 250 orang. Kami kan terbiasa berselamat yang orang yang tidak buta. Jadi kalau sorong tangan dong sorong tangan. Ini kita sorong tangan dong diam-diam. Lalu apa yang harus dilakukan supaya kami bisa pegang tangan? Ya ambil dia pun tangan. Baru dia bilang, oh Pak. Ya oh. Kumpul orang tuh inisiatif. Bukan bilang kok pengumuman. Inisiatif. Cari tahu satu-satu. Aci datang ada door prize. Jam begitu. Inisiatif. Karena kita mau tinggal bersama-sama dengan raja. Bukan saja inisiatif, tapi saudara harus perhitungkan ini. Saya ingat satu saat pemilihan kepala desa Tetaf di Lakat sana. Mau pemilihan begini, satu kandidat kepala desa ini dia kumpul orang dong. Dia pastikan orang dong kalau bersuara jadi. Don duduk minum sopi. Minum itu tambah lama tambah panas, tambah enak. Yang dianggap kuat dong ini akan bilang tenang. Gam kecil kau tinggal omong jadi. Tambah sedikit dulu. So tambah minum habis pas dompi TPS su tutup. So jam 1 lewat nah. Mau pilih apa? TPS su tutup. Mau pilih apa lah coba? Dia asal setengah mati. Aduh Tuhan, so tadi berjangkas minum, so habis. So habis menang baik, kalah lah. So 2 kali dia pun soal kan.
Jadi dalam kumpul orang itu juhat hati. Yang lain akan bilang tenang, kecil, pisu tutup. Ya hati-hati, di gereja jubahnya begitu, tenang. Kok ini tenang, nanti tutup. Hati-hati deh itu, kumpul orang. Yang ketiga, siap makan. Jadi mau raja tinggal sama-sama dengan kita, pertama siap di pun tempat, karena kita mau melayani dia dengan baik. Yang kedua, kumpul orang. Yang ketiga, siap makan. Tapi hati-hati yo. Natal nasional baru-baru, di setiap ini kursi itu dong sutaro ini, itu tas, itu isi makanan, isi sembako, semua di situ. Sampai di sana ada banyak orang lupa Jokowi. Dong ingat di itu barang sa. Beta sampai foto ambil, ada ibu satu bawa 5. Mungkin dia ingat dia punya isi rumah mungkin. Apa yang ingin saya katakan kepada kita? Kadang-kadang rumah su siap, orang su kumpul, raja su datang, perhatian ini warga dong ini tidak kepada Tuhannya. Tetapi kepada apa yang dibawa. Tidak boleh. Bakumpul memang harus makan. Tapi bukan bakumpul untuk makan. Ulangi. Bakumpul memang harus makan. Tapi bukan berkumpul untuk makan. Raja menjadi penting. Pelayanan kita pelayanan bagi raja dan bukan pelayanan bagi makan minum. Kalau tidak kita bisa bakalai gara-gara makan minum. Saya duduk begini sambil foto ini ibu. Oh ini orang pramuka dong bawa ini barang terus sambil nyong di sini belum di sini. Tantai belum apa su 5 kali. Makan di situ lagi pulang bungkus. Kasihan Jokowi. Terus pas kami mau pulang, pas Jokowi mau bohong, saya waktu itu harus berkhotbah di Natal Depak. Jadi saya harus pulang karena waktunya tinggal 1 jam. Kapan saya harus berpakaian dengan bagus? Kapan saya? Ya saya harus pulang. Pas di pintu, pas kami mau keluar, kan banyak orang juga mau keluar pada saat Pak Jokowi harus bicara. Ini orang dong marah kami, pengamanan di situ marah kami. Kamu ini tadi berdesak-desakan mau lihat bab tua. Sekarang bab tua mau bawa omong kamu pulang semua. Terus ada ibu satu jawab yang begini, kok katong sudah dapat. Berarti yang tadi presiden itu tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi hati-hati. Dalam melayani Tuhan itu siap tempat, kumpul orang, siap makan, tapi makan bukan tujuan. Tuhannya menjadi tujuan. Setelah Tuhan jadi tujuan, itulah baru kita dapat makan. Pikiran ini harus dirubah. Saudara, sekarang bagaimana kita bekerja untuk raja sudah? Karena raja setelah kita siap rumah, kumpul orang, terus ini siap makan habis. Sekarang bagaimana kita bekerja untuk raja? Tidak selesai di situ. Tidak selesai di situ. Kenapa? Karena banyak orang kira kalau siap habis cukup. Dia tidak ikut juber. Tidak selesai di situ ikut. Tapi kalau tidak sama kayak kita pusyukuran. Di Agape tidak begitu ya, tapi di banyak jemaat lain itu. Pas kita bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Nanti banyak ibu mulai keluar. Terus yang kepala dapur itu akan bilang begini, sudah doa syafaat. Siap. Gua tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Tapi orang berdoa dong keluar. Memang kacang brenibon itu kacang masalah betul itu. Mulai dari zaman Yakub sampai hari ini, kacang itu membawa persoalan betul.
Jadi siap habis duduk di dalam. Bukan tak putar sana sini, tak putar sana sini. Duduk, raja mau omong. Nah sekarang, bagaimana kita bekerja? Pembacaan tadi mengisyaratkan hal-hal yang serius. Satu, bekerja untuk raja itu tidak boleh setengah-setengah hati. Tidak boleh setengah-setengah hati. Total. Mau melayani raja itu total. Jangan setengah-setengah hati. Kenapa jangan setengah-setengah hati? Karena orang yang kerja setengah-setengah itu selalu mendua hati. Dan Alkitab mencatat, bagi mereka yang mendua hati, hidupnya tidak tenang. Ada yang di sini hidup tidak tenang? Kalau ada pasti dia mendua hati. Tolong cek, dia mendua hati soal istri kah? Atau soal apa? Jangan mendua hati. Melayani raja tidak boleh mendua hati. Kasih diri, kasih betul. Makanya keputusan tadi menjadi penting. Maju. Kalau tidak makan waktu. Kalau tidak total. Itu hari saya bilang kepada saudara. Masak super mie itu sebenarnya cepat. Tapi kalau mendua hati terus-terus ya susah. Jadi lama. Beta mau makan super mie. Mam tua lari di belakang 2-3 menit kembali tanya. Mie goreng kok mie kuah? Mie kuah mama. Mam tua di belakang 2-3 menit kembali. Kuah banyak kok sedikit. Taruh kuah banyak. Mam tua di belakang 2-3 menit kembali lagi. Pakai sayur kok tidak? Taruh mama. Mam tua di belakang 2-3 menit kembali tanya lagi. Pakai telur kok tidak? Taruh sah. Mam tua di belakang 2-3 menit kembali lagi. Pakai kurus kok tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya baku tanya satu daya lain. Akhirnya naik sama kita. Ambil keputusan. Jangan setengah-setengah hati. Jangan berspekulasi. Kemarin waktu Natal kaum bapak saya bilang. Dalam Tuhan itu kepastian bukan spekulatif. Spekulatif itu adalah coba-coba. Wih tadi malam ada mimpi ame ini 1 puoto. Coba lihat di Pundehado. Coba-coba isi KP. Siapa tahu kalau dapat. Kalau tidak ya buang sialang. Jangan setengah-setengah hati. Melayani Tuhan tidak bisa begitu. Kedua, orang yang setengah hati itu ikut orang tua dulu dong biasa nasihat kita bilang begini. Tidak bisa buru rusa 2 ekor di satu waktu yang sama. Tidak bisa. Kok rusa satu ikut sini, satu ikut sini. Itu rusa dong biar pacaran. Tapi kita pidong akan lari berpisah. Dan kita tidak akan dapat dua-duanya. Karena itu tetapkan. Mana? Mau rusa jantan atau rusa betina? Tetapkan. Mau yang tanduk 6 atau 3. Atau 3 tambah 3. Jadi 6. Tetapkan. Tidak boleh setengah-setengah hati. Sehingga semua harus diatur secara baik. Yang kedua. Sudah tidak boleh setengah-setengah hati tapi tambah 1. Harus 1 hati. Setengah-setengah hati. Sudah tidak boleh. Tapi urus melayani Tuhan itu harus 1 hati. Sebab kalau 1 urus lain, 1 urus lain, masih boleh. Tapi 1 mengarahkan ke yang lain. Makanya orang bilang kalau jadi kapal itu nahkoda tidak boleh 2. Supir tidak boleh 2. Bis, kefa, atambua tidak boleh 2 supir. Konjak 2 bisa. Supir 2 tidak bisa. Jangankan sama-sama pegang setir. 1 bisa bawa oto duduk di sebelah supir. Ini supir lari kincang, yang tidak bawa oto dia cuma injak rem. Padahal dia tidak bawa itu. Dan tidak boleh 1 hati. Percaya siapa nah dia sudah. Kerja itu kita 1 hati. Kami menyerahkan kepadamu. Tolong atur ini rumah tangga. Pikir baik itu sudah yang papa pikir. Kita 1 hati. Tapi jangan tagal suka kasih kepercayaan kita bikin sesuka hati.
Terus ketua BP3J bilang, coba mau datang itu barang dong mau periksa. Dong bilang, curiga sambeta. Jangan begitu juga. Kasih kerjana periksa. Walaupun kita satu hati. Yang kerja habis ini urus orang banyak, ini dompu mau banyak. Jadi ya memang lebih baik satu hati sambil terus diurus. Kalau tidak bermasalah. Kita lihat kalau dulu saya masih SMA suka lihat ini orang-orang suruhan dari Pak Frans Balelembang bawa dia kuda. Masa satu orang bawa kuda sampai 15 ekor? Bagaimana dia menggiring ini kuda? Jawabannya sederhana, 3 taruh yang jantan kok di depan atau yang mai? Yang mai. Yang betina taruh di muka, ini kuda separuh tinggal iko-iko saja. Rupa-rupanya manajemen kuda ini baik. Tinggal taruh satu di depan, yang lain ikut. Itu begitu penting. Supaya penghargaan kepada pemimpin itu baik. Bagaimana kita melayani Tuhan dalam bakalai antara pemimpin dengan yang dipimpin. Yang dipimpin bakalai, suruh dia pimpin, dia juga tidak mengerti. Dia butuh penghargaan kepada yang pimpin. Bahwa pimpin itu pasti ada soal. Tapi di dunia ini mana yang tidak ada soal? Semua ada soal. Tapi melayani raja tidak boleh bakalai. Saudara tahu bahwa ketika Yesus singgah di rumah Lazarus, Maria dan Marta. Yesus lihat dulu. Di beta boleh setengah mati di belakang, dia duduk enak-enak di kaki Yesus. Terus Yesus bilang, Marta, Marta, ini dia suami tempat yang baik. Maksudnya sesungguhnya ada sindiran kecil. Kamu ini hanya mau kasih minum beta saja pakai bakalai. Coba saudara lihat, kalau ada tamu bertamu terus mau kasih minum, ini tamu pas Natal terus suami istri bakalai bilang kasih minum. Satu bilang jangan, dia sukinya. Itu suami itu tamu perasaanku tidak. Kalau sampai itu suami tidak itu tamu tidak perasaan, memang dia ada puasa dari kemarin. Jampi bakalai itu di muka orang situ, bakalai di belakang sana. Bakalai di tamu pemuka soal kasih makan tamu ini. Tidak boleh. Ketiga, dalam melayani Tuhan itu jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Jangan, memang jangan. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Saya ingat kami bangun satu gereja, gereja Kefas Oenai. Pak Pendeta, bilang bendahara beli paku dulu. Mau bikin apa paku? Mau bikin itu yang paku-paku kayu, kok tongkat di atas itu. Kok tiap hari beli paku? Tiap hari beli paku terus saya coba ikuti di pun soal di mana. Ternyata dapat. Banyak yang pi duduk cerita. Dan cerita sambil pakai kayu kok korek-korek begini. Korek setengah jam setengah kilo itu. Itu paku setengah kilo. Nah kalau ada 4 orang korek, bukankah 2 kilo bawa pulang itu paku? Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Karena kita lagi melayani raja. Kasih tinggal di situ. Lagi melayani raja tidak boleh cari kesempatan dalam kesempitan. Saya dulu ketua Panwaslu. Begin-begin ketua Panwaslu. Saya juga heran dong percaya saya itu. Terakhir saya minta berhenti. Saya pun bendahara itu parah. Kertas harga 29.000 ini, dia suruh taruh 33,5. Weh, lu bawa saya dalam pencobaan. Saya bilang dia, lu jangan begitu. Dia bilang, Bapak terlalu kudus kok. Bukan, roh penurut adik, tapi daging lemah ini.
Jadi jangan bawa saya terus-terus di situ, jangan. Berapa nah itu sudah. Masih dari pendeta jemaat. Kepala sekolah dia minta tolong saya bantu ketik dong pundana bos. Kok rubah 6 kali. Saya panggil. Kok kenapa suruh rubah 6 kali? Bapak tahu lah petunjuk main berubah tuh. Berhenti itu petunjuk. Dunia ini kacau. Pada saat kamu tulis 7.500 bayar 5.000, itu yang bikin kacau. Kau tulis 7,5 bayar 7,5 selesai toh. Tulis lain bikin lain, itu yang bikin kita kacau. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Cukupkan dirimu. Siapa yang bekerja untuk Tuhan, anaknya tidak akan minta-minta. Tidak akan. Jalan baik. KPK tidak cari. Mau hidup tenang karena mana? Saya bercerita dengan orang pensiunan dong. Kan pensiun sehat-sehat begini bagus. Itu kan kerja lurus. Tapi kalau kerja tidak lurus mau tidur sono karena mana? Tiba-tiba ada yang telepon. Neng. Mama cek dulu, cek apa? Tahu dari kejaksaan kok polisi itu. Karena mana bisa tenang ini hidup. Itu ketiga. Sekarang keempat. Kalau kerja untuk Tuhan, mau melayani Tuhan itu, melayani Raja itu, tutup telinga untuk bahasa-bahasa yang melemahkan. Tutup telinga. Buka telinga untuk usulan yang baik, tapi tutup telinga untuk bahasa yang melemahkan kita. Dengar botol jengkel, tutup telinga. Ada MLM satu punya cerita begini. Satu saat ada lomba panjat ini menara bagi katak. Ada 10.000 ekor katak ikut itu lomba. Livery mulai dibunyikan, semua lari. Orang-orang berseru dari pinggir lapangan, katak separuh berseru-seru. Tidak bisa. 2.500-nya jatuh di etape pertama. Naik etape berikut 2.000 jatuh lagi. Jatuh. 9.999 jatuh. Padahal tinggal 5 meter terakhir. Banyak orang makin berseru, tidak mungkin, tidak bisa. In katak satu dia lompat. Terakhir dia sampai atas. Padahal orang makin banyak berseru, tidak mungkin. Semua heran, kenapa 9.999 tidak sampai, tapi yang satu sampai. Don piko wartawan katak ini mau piko wawancara. Ini wartawan kata pi wawancara, omong-omong begini dia son jawab. Ternyata apa? Ini katak tuli. Karena dia tuli itulah dia bisa sampai puncak. Maka kalau berani bukain telinga, banyak orang kasih masukan mah itu. Tutup telinga. Tapi jangan ke itu oto sapa. Saya pernah bilang kepada saudara itu oto sapa. Satu saya lupa di punama. Tapi di pentulisan 2 di belakang itu. Satu bagus yang satu jengkel. Dia bilang begini. Kalau Anda mau umur panjang. Pura-puralah tuli. Bagus supaya kalau orang ngomong apa itu. Saya bayangkan begitu. Tapi dia bilang begini. Kalau Anda mau umur panjang. Pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil engkau tidak dengar. Saya bilang manusia model begitu Tuhan tidak panggil. Dia pi sendiri.
Kemungkinan besar lewat Liliba nanti. Kita ini kadang-kadang suka bikin statement, dong cukup kreatif tapi salah tempat itu. Tolong kreatiflah untuk hal-hal yang menjadi berkat. Tolong kasih usulan-usulan yang. Tapi kalau yang memberi usulan juga ingat dua hal. Pertama, usulanmu mungkin tidak akan diterima juga. Ya tolong kuatkan hati baru kasih usul. Tapi yang kedua, orang yang kita usul dia sudah mengerti semua, jadi dia kebal terhadap usulan. Tapi kalau itu tidak dimulai dari satu hati biasa jadi masalah. Berikut, kelima. Melayani raja itu harus pakai konsep, bukan ikut-ikutan. Harus punya konsep, visi kita jelas, bukan ikut-ikutan. Apa yang mau kita capai? Jalan untuk capai seperti apa? Konsep jelas, tidak boleh ikut-ikut. Dulu masih SMA, saya di A1, saya begini-begini orang ilmu pasti. Walaupun ranking 36 dari 40. Kami punya guru matematika nama Pak Beis. Satu saat dia marah kami yang tidak biasa mencatat. Dia bilang begini, kalau guru suruh catat, nah catat. Jangan guru tidak suruh catat, kamu tidak catat. Pinjam teman punya buku catatan. Padahal teman catat, dia sudah capek, dia pemalas, dia gambar kuda di buku. Lantas kamu kira kuda itu contoh soal. Saya juga pikir-pikir betul, karena setiap kali saya pinjam teman pun catat-catat banyak yang tidak nyambung. Kalau begitu, melayani Tuhan butuh konsep yang jelas. Tidak boleh ikut-ikut. Apa yang mau kita capai? Melayani raja itu jelas. Begini supaya begini, begini supaya begini, begini supaya begini. Bukan ikut-ikut. Terakhir, melayani raja itu tidak boleh takut. Nats pembimbing tadi menolong kita dengan baik. Jangan takut. Salomo dalam seluruh kemewahannya membangun itu bait Allah yang pertama. Tapi bait Allah yang kedua ini akan melebihi kemegahan Salomo. Lebih. Jangan takut. Melayani Tuhan tidak boleh takut. Tuhan menyiapkan berkat. Tidak usah takut. Nats pembimbing tadi mengatakan, emas adalah punyaku, perak adalah punyaku. Aku mengguncangkan dunia dan mengalirlah emas perak kepadamu. Tidak usah takut. Tidak boleh takut. Karena pekerjaan ini milik Tuhan. Dan siapa yang memulai dalam iman, dia memperoleh kebaikan-kebaikan. Kami bangun itu gereja Kefas. Dia pun cara bangun, pasti ini hanya sebuah catatan ringan, tidak bermaksud untuk bilang agape harus begitu, tidak mungkin. Karena beda dia punya tempat. Kami mau bangun itu gereja. Saya bilang di bendahara, tolong kasih keluar uang 250.000. Itu 250.000 tolong pecah-pecahkan jadi 1.000 rupiah. Tolong berikan kepada diaken-diaken. Setelah diaken pegang 1.000 dan datang, Pak Pendeta mau bikin apa? Tiap-tiap diaken masuk di dia punya warga rayon punya rumah, masuk. Tolong kasih duduk tempat siri kepada mereka, kasih tahu tanggal 19 September tahun 2010 nanti kita akan bikin peletakan batu pertama bagi pembangunan gereja Kefas. Sudah. Jangan omong apa-apa selain omong itu, pikas tahu sah. Tanggal 19
19 September peletakan batu pertama dimulai. Pak, tidak undang Pak Bupati, tidak usah. Tidak undang siapa-siapa, kita sendiri. Terus ternyata mereka masing-masing datang bawa persembahan mereka. Melihat bahwa mereka bawa persembahan, saya bilang peletakan batu pertama kita laksanakan dalam tata ibadah. Sebelum doa syafaat saya bilang persembahan yang saudara bawa pegang kuat-kuat. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terima dengan segenap hati. Kami berdoa. Habis berdoa saya baca nama. Pertama saya pun nama. Saya turun dari sini. Taruh di itu tempat persembahan khusus pembangunan. Ambil batu satu. Pibuang di itu lubang tempat venderen. Baca lagi wakil ketua. Baca sampai semua. 213 orang kakak. Terus yang saya tanya. Semua sudah? Separuh yang. Saya belum Pak. Hah? Lu pun nama siapa? Catat. Saya baca dia pun nama. Dia datang. Taruh. 2 tahun kemudian itu gereja selesai. Dia pun kayu semua kusen sampai pintu semua dari kayu bayam yang sangat mahal. Saya juga heran uang dari mana. Kami buka satu rekening kecil. Terus kami bilang bagi siapa yang mau untuk kepentingan pembangunan ini. Berikanlah, ini rekening. Habis itu kami heran. Karena kira-kira 70 juta tidak tahu datang dari mana. Jangan takut. Melayani Tuhan tidak boleh dimulai dari sebuah ketakutan. Karena kalau berani mulai dengan berpikir ketakutan kita, kapan kita kasih kesempatan Tuhan bekerja? Jangan takut. Sebab kalau ketakutan masih ada pada kita, kita merasa Tuhan tidak ada. Ini pekerjaan Tuhan pun. Bukan kita pun. Karena itulah layanilah raja itu dengan baik. Tuhan mengguntur dan dunia takluk kepadanya. Dialah raja itu. Raja tidak punya apa? Apa yang raja tidak punya? Ada semua pada diri. Yang harus dirubah adalah cara berpikir kita tentang raja. Cara berpikir kita tentang pelayanan bagi raja. Baru di mana kita ada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita ambil waktu sedikit. Kita berteduh.